Demokrasi. Demokrasi. Kita bukan tinggal di kerajaan, kita bukan tinggal di kesultanan, kita tinggal di demokrasi. Negara demokrasi bebas dukung mendukung. Karena Bebas katanya teman-teman, dukung mendukung. kita adalah masyarakat Indonesia. Assalamualaikum teman-teman. Berita viral di media sosial bahwa UAS atau Ustaz Abdul Somad ini terlihat beberapa kali ada di dalam sebuah acara untuk berkampanye, mengusung salah satu paslon untuk menjadi gubernur di Riau. Dan polemik yang baru-baru ini terjadi ya, dikatakan bahwa Ustaz Abdul Somad ini ditolak di Payakumbuh dikarenakan ada muatan politik praktis. Ya mungkin banyak orang yang mengira ya bahwasanya kampanye UAS ini dikaitkan dengan dakwahnya seperti itu. Ya sehingga banyak orang menganggap bahwa dalam dakwahnya UAS itu membawa unsur-unsur politik untuk mengajak orang-orang mengusung memilih salah satu paslon yang diusung. Ya sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah-tengah umat teman-teman. Ustaz kok mendukung masalah politik? Ya kampanye berkedok kajian islami dan lain-lain. Ya mungkin baiknya kita simak video tanggapan dari Ustaz Abdul Somad ini teman-teman. Mari kita lihat. Kenapa Ustaz kok mendukung masalah politik? Iya. Kita tinggal di negara Demokrasi. demokrasi. Kita bukan tinggal di kerajaan, kita bukan tinggal di kesultanan, kita tinggal di demokrasi. Negara demokrasi bebas dukung mendukung. Karena bebas katanya teman-teman, dukung mendukung. kita adalah masyarakat Indonesia, Republik Indonesia. Terserah. Kita bukan sedang perang, kita sedang menunjukkan ide dan gagasan-gagasan. Ini calonku, mana calonmu tuh? Iya. Betul. Kenapa kita mesti berkelahi bertengkar? Menjelang 27 November, jangan kelahi. Siap jaga pilkada damai? Siap jaga pilgub damai? Tapi dia mengejek aku, Pak Ustadz. Senyumin aja besti. Dilemparnya aku pakai batu Pak Ustadz, lempar pakai bunga. Udah 2 kali aku dilemparnya pakai batu Pak Ustadz, lempar pakai bunga 2 tangkai. Sudah 3 kali saya dilemparnya Pak Ustadz. Untuk yang ketiga ini lempar dia pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Setuju? Apa pula setuju? Sebenarnya apa yang diinginkan oleh UAS, Ustaz Abdul Somad dari salah satu pasangan yang beliau dukung di dalam kampanye tersebut. Ya dan inilah 16 poin yang diminta Ustaz Abdul Somad ya terhadap calon gubernur Riau ya apabila terpilih. Dan katanya ya seluruh daripada isi poin tersebut adalah untuk kemaslahatan umat. Ya coba kita simak video berikut ini. Saya hari ini beserta tim dan Pak SM Arianto bersama tuan guru kita Ustaz Abdul Somad berdiskusi tentang cara membangun Riau untuk Riau maju. Dan ini ada begitu banyak teman-temannya kita bisa saksikan. Ini semacam kayak konferensi pers gitu ya. Agamis bernuansakan budaya Melayu. Maka saya menyepakati dengan beliau sehingga beliau mendukung kami untuk maju sebagai calon gubernur Riau. Ternyata ini salah satu paslon teman-teman yang sedang berkontestasi di Riau teman-teman ya. Dan ini Ustaz Abdul Somad. Karena itu kami bermohon kepada Ustaz Abdul Somad untuk memberikan poin-poin yang harus kami lakukan ketika kami menjadi gubernur Provinsi Riau. Dengan hormat kami persilakan kepada Tuan Guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita dengar teman-teman ya, apa isi poin-poin yang diinginkan oleh Ustaz Abdul Somad kepada paslon ini teman-teman ya. Sehingga kok begitu ngototnya gitu loh Ustaz Abdul Somad ini mendukung paslon ini teman-teman. Dan Pak SM Arianto beserta seluruh tim. Saya ditanya orang ini, saya mendukung ini apa tiketnya? Jangan sampai tak ada hitam di atas putih. Saya bilang saya ini bukan sehari 2 hari mendukung ini. Saya mendukung itu ada poin-poinnya yang siap ditandatangani oleh ada poin-poinnya Pak Abdul Wahid dan Pak SM Arianto. 1. Membangun Islamic Center, pusat pengembangan pendidikan Al-Quran mulai dari tingkat PAUD, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sampai Ma'had Ali, spesialis bidang studi qiraat,
sekaligus menjadi pusat pengembangan seni Al-Quran. Tanam lagu. Oh, ini baru poin pertama, ini sudah panjang ya. Kaligrafi, syarhil Quran, fahmil Quran, bahas Al-Quran, tafsir Al-Quran. Nah, saya minta ini di Purna MTQ supaya jamaah siapapun yang datang tamu turun rating. Kesan pertamanya menengok MTQ bahwa Riau adalah bumi Al-Quran. Memang membuat Institut Al-Quran Riau sebagai pusat kajian Al-Quran internasional Asia Tenggara. Para penghafal Quran yang datang dari Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah, Sarawak sudah hafal, tapi ingin dapat sanad qiraat datang ke Riau. Nanti kita impikan. 3, pengiriman putra putri belajar ke akab di Universitas Yaman, Al-Azhar Kairo, Mesir. Masya Allah. Nah, ini membalaskan sakit hati saya dulu, pergi tak diantar, belum tak jemput. Saya mau adik-adik saya berangkat ke Akron, berangkat ke Yaman, berangkat ke Timur Tengah, melalui daya Pemda, pulang. Menjadi ahli fikih mazhab Syafi'i. Luar biasa ini teman-teman ya. Dan kemudian belajar qiraat di Ma'had Syubra di Mesir, di Tantar, dan kemudian mempelajari ilmu keislaman pulang untuk membangun pembelajaran bumi. Keempat, pengangkatan guru agama MDA sederajat dan guru ngaji setara dengan PNS atau dengan insentif yang layak. Ini juga menengok fenomena itu dalam masyarakat. Guru fisika kimia diangkat PNS, guru mengaji honorer dipotong tak dapat apa-apa. Jadi saya minta ini. Kelima, menyediakan insentif untuk penggali kubur. Siapa yang peduli sama penggali kubur, penyelenggara jenazah? Tak ada. Ini saya minta. 6, pemanfaatan kain bumi Timur Tengah. Supaya jangan sampai macam saya pulang dulu, merantau dulu ke Malaysia, merantau dulu ke Brunei, merantau dulu ke Jakarta. Udah ngetok-ngetok baru pulang ke kampung. Adik-adik nanti pulang ada tempat yang menghakikat ilmunya. Gajinya dari honorer daerah, P3K. Saya mau kalau bisa di PNS kan. Udah dituliskan. 7, optimalisasi peran Masjid Raya Nurul Watan, Masjid Raya Mafali, Masjid Al-Hidayah, berperan untuk pekerja tidak kita ulama klasik dan modern negeri Melayu berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab Syafi'i, bertasawuf Sunni, menjadikan objek wisata religi untuk mengenalkan budaya Melayu. Masya Allah. 8, membuat kebijakan zakat potong anas. Pegawai PNS, ASN, BUMN, potong anas 2,5%. Menyelamatkan luar biasa teman-teman ya, cukup banyak juga yang diinginkan oleh Ustaz Abdul Somad kepada paslon ini ya. Kita lanjut teman-teman. Wajib zakat jangan sampai dilaknat Allah, dan yang bawah bisa hidup dengan zakat. 9, menertibkan aset-aset wakaf dalam wilayah badan wakaf Indonesia Provinsi Riau. Banyak tanah wakaf kita belum diberdayakan. Saya minta kepada gubernur terpilih nanti. 10, membantu meningkatkan kualitas infrastruktur SDM pondok pesantren dari dana APBD. Infrastruktur juga ya. Membuatkan asrama untuk adik-adik kami yang ada di Mesir. Terutama yang ada di Mesir, di Sudan, di Maluku, di Yaman. 12, membuatkan masjid dan merenovasi masjid musola di daerah yang dulu. Ini kami banyak masuk ke pedalaman suku Sakai, suku Talang, suku Angkit, suku Laut. Ini perlu dibantu. 13, melakukan pembinaan terhadap imam masjid untuk belajar ilmu Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendapatkan sanad Al-Quran. Jangan hari ada keluhan masyarakat, mana imam kami tak betul bacanya. 14, melakukan pembinaan para pegiat dakwah untuk memahami dan mengokohkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kaidah itu kita kumpulkan, kita training, paham dia, supaya berkekalanlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Luar biasa ini juga. 15, mengupayakan konversi dari konvensional jadi syariah lembaga-lembaga keuangan di lingkungan Pemprov Riau, BUMD. Yang berat juga ini teman-teman ya. Perhatian terhadap kehidupan anak muda, peta usaha narkoba, LGBT, bina, TPK, dan lain sebagainya. Itulah multatus pemahaman antara saya dan Ustaz Abdul Wahid dan Pak ST Hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, dari video pertama tadi yang kita sudah saksikan, yang kita dengar bersama-sama tentang tanggapan dari Ustaz Abdul Somad, bahwa beliau ini menilai ya politik itu cukup penting ya, karena dengan begitu kita ini bisa memberikan suatu ide ataupun kebijakan yang baik untuk umat. Jadi memang benar ya kalau dikatakan Ustaz Abdul Somad tadi itu, bahwa negeri kita ini itu berasaskan demokrasi. Yang namanya demokrasi itu berarti ya merupakan hak setiap warga negara itu untuk mendukung dan memberikan dukungan kepada salah satu paslon tertentu, salah satu paslon
politik tertentu. Ya, tetapi cuman mesti kita pahami di sini teman-teman ya, bahwa lagi-lagi di sini kan ada namanya adab dan etikanya. Ya, nggak apa-apa ya. Artinya tidak masalah orang itu ingin mendukung atau ingin mensosialisasikan dukungannya kepada di masyarakat setempat atau masyarakat sekitar. Kalaupun memang kita ingin harus memang membahas masalah politik, ya cukup kita ini membahasnya secara umum ya, secara umum teman-teman. Jangan kemudian kita membahas di panggung ceramah kita, langsung memang mengajak kepada masyarakat untuk memilih misal ayo pilihlah paslon nomor ini ya atau nomor ini. Nah, hal seperti itu kami rasa tidak baik atau tidak tepat teman-teman ya. Nggak apa-apa kalau kita ini berbicara tentang politik di podium-podium ataupun di panggung-panggung ceramah kita, tetapi selama itu yang sifatnya itu secara umum teman-teman, itu saya rasa tidak masalah. Tetapi kalau sampai langsung di atas mimbar kemudian kita dengan terang-terangan mengatakan kepada jamaah kita, ya pendengar kita yang hadir di situ, dengan mengatakan bahwa ayo pilih nomor ini karena begini, itu kami rasa kurang tepat. Ya, bisa mungkin lebih baiknya kalau hal seperti itu dilakukan secara person-person atau di lingkup yang lebih kecil teman-teman. Karena apa ya itu tadi, untuk memuliakan ilmu itu tadi teman-teman, dan menghindari yang namanya persepsi negatif dari masyarakat-masyarakat yang melihat hal itu. Ya salah satunya sekarang. Ya, begitu banyak kita dengarkan sebuah narasi-narasi atau persepsi-persepsi negatif di tengah-tengah umat. Ya, sampai bahkan ada yang mengatakan bahwa Ustaz Abdul Somad ini adalah ustaz berkampanye, ya, berkamuflase, kampanye sebenarnya, tetapi hanya dibalut dengan kajian Islam. Nah, hal seperti ini yang kita mau hindari teman-teman, karena kasihan ya kalau ada ulama kita sampai dicibir seperti itu. Nah teman-teman, jika kita menyimak dari 1 poin sampai ke poin 16 itu, maka bisa kita melihat ya bahwa Ustaz Abdul Somad ini benar-benar memikirkan umat. Ya, jadi dukungan yang beliau sampaikan kepada paslon tersebut intinya untuk mempermudah ya bagaimana nantinya pemerintah ini benar-benar memperhatikan kepada masyarakat ya. Nah, jika bagi kalian yang berpendapat bahwa ulama ini tidak boleh berpolitik ya, tidak boleh memihak kepada salah satu paslon tertentu, maka kami kembalikan kepada kalian lagi. Dan coba ya silakan komen di bawah gimana nih menurut kalian tentang sikap daripada UAS ini teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.